Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Langsung saja kita simak videonya yuk. Dalam agama Islam, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau dalam bahasa Arabnya nur. Percaya dan yakin kepada malaikat termaksud rukun iman yang kedua. Nah, malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah dan senantiasa mengawasi perilaku manusia. Ada banyak ribuan malaikat di dunia yang bertugas membantu Allah, namun hanya 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib umat Islam ketahui. Nah, siapa saja sih 10 nama malaikat dan apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan hujan. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, tugas malaikat Mikail tidak cuma memberikan rezeki atas izin Allah, tetapi malaikat Mikail juga bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. Nah, yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, sangkakala adalah sejenis trompet sebagai penanda hari kiamat. Jika Allah telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Nah, untuk tiupan sangkakala kedua kalinya adalah untuk membangunkan kembali seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel berkebalikan dengan malaikat Jibril. Jika malaikat Jibril bertugas memberikan ruh atau nyawa kepada janin, maka tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Bukan hanya manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan didatangi malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyakan manusia di dalam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup. Dalam Al-Quran telah dideskripsikan bahwa malaikat munkar adalah malaikat yang sesek menyeramkan yang membawa palu godam sebagai senjatanya. Nah, yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat nakir ini tugasnya kebalikan dari malaikat munkar. Kalau malaikat munkar bertugas menanyakan manusia di dalam kubur soal keburukan, sedangkan malaikat nakir bertugas menanyakan manusia di dalam kubur tentang soal kebaikannya yang dilakukan semasa hidup. Telah dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat nakir ini memiliki wajah yang sangat ramah dan menyenangkan. Dan diceritakan pula jika manusia didatangi oleh malaikat nakir, maka orang tersebut akan masuk surga. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas mencatat semua amal baik manusia selama masih hidup di dunia. Dikisahkan dalam Al-Quran, catatan amal baik yang dibuat oleh malaikat raqib ini nantinya menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang untuk masuk surga.
Yang ke-8, malaikat atid. Malaikat atid ini tugasnya kebalikan dari malaikat raqib. Malaikat atid bertugas mencatat semua amal buruk yang manusia lakukan selama masih hidup di dunia. Keburukan dan kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat atid. Nah, yang ke-9, malaikat malik. Malaikat malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Dikisahkan dalam Al-Quran, sosok malaikat malik ini adalah malaikat yang kasar dan keras. Malaikat malik bertugas demikian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang indah dan merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah selama hidupnya. Sekian video pembahasan kali ini, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.